Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Iya pun. Apa kabar pemirsa Unila TV? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Mutu Universitas Lampung bersama saya Melia Riniarti. Acara ini didesain untuk menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan oleh Universitas Lampung untuk meningkatkan mutu Universitas Lampung. Seperti kita ketahui, Universitas Lampung menuju kepada World Class University. Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Universitas Lampung untuk mencapai hal tersebut adalah memiliki pendidikan pasca sarjana. Beberapa program magister dan doktor dimiliki oleh Universitas Lampung. Salah satunya adalah Magister Ilmu Lingkungan. Dan hari ini kita sudah bersama Bapak Dr. Insinyur Samsul Bakri MSI. Beliau adalah Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Lampung. Kita akan berbincang-bincang selama 30 menit ke depan bersama beliau tentang apa dan bagaimana Magister Ilmu Lingkungan Universitas Lampung. Sebelumnya, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak Samsul? Alhamdulillah baik-baik. Sehat ya Pak ya? Iya, terima kasih. Terima kasih Pak sudah bersedia hadir di studio Unila TV pada hari ini. Hari ini kita akan, seperti saya sampaikan tadi Pak, kami akan berbincang-bincang pengen tahu lebih banyak tentang Magister Ilmu Lingkungan. Baik. Oke. Kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Iya. Nah Pak, mungkin bisa diawali dengan sejarah mungkin Pak. Gimana nih sejarahnya kita di Unila ini memiliki program studi Magister Ilmu Lingkungan? Ya, baik. Selamat siang para pemirsa. Menilik dari sejarahnya ya, program studi ilmu lingkungan itu diprakarsai awalnya oleh Dr. Henry Bokri sekitar tahun 2008 waktu itu. Beliau adalah lulusan kedua dari seorang yang berpendidikan doktor ilmu lingkungan. Ya, sebelumnya Profesor Manik sebenarnya ada ya. Dan waktu itu memang beliau kan ada di jurusan ilmu tanah. Memang relevansinya memang tinggi sekali dengan masalah-masalah lingkungan. Ya, kemudian ini kalau nggak salah waktu saya ingat yaitu ngotot sekali beliau itu ingin mendirikan ini, terus dibantu oleh Dr. Asta Riswati waktu itu sama-sama di jurusan tanah. Saya sendiri pada saat itu posisinya lagi sekolah ya, sehingga hanya sedikit membantu Dr. Henry Booker ini. Awalnya berada di Fakultas Pertanian, tapi sebenarnya itu kurang tepat. Tapi untuk sementara ya semacam cikal bakalnya ya, cikal bakalnya. Kemudian terbentuk pada tahun 2009 sebenarnya. 2009 itu angkatan pertama, kemudian saya tuh pulang sekolah tahun 2012. Waktu itu sekretaris program studinya adalah Pak Dr. Tugiono yang sekarang menjadi ketua program studi Dr. Ilmu Lingkungan. Ya, dari MIPA. Berhenti karena beliau menjabat Wadik 3 di MIPA. Kemudian kosong ya, saya ditunjuk oleh rektor waktu Profesor Sugeng Haryanto ya untuk menjadi sekretaris. Waktu juga Bu Melia yang banyak membantu untuk mengukuhkan lah. Waktu itu kan kita belum akreditasi ya. Kita mati-matiin waktu itu sampai berapa malam ngebut ya. Ya, itu kemudian tahun 2000 berapa itu ya, pindah ke pasca karena sifatnya yang multidisiplin. Memang nggak tepat kalau di Fakultas Pertanian. Memang banyak relevansinya di Fakultas Pertanian. Cuman supaya untuk bisa mendayagunakan semua aset intelektual yang ada di Unila, maka tepatnya di bawah pasca sarjana. Nah, inilah Magister Ilmu Lingkungan inilah satu-satunya program S2 yang multidisiplin. Waktu itu pasca sarjana itu ada, cuman fungsinya hanya sebagai penjaminan mutu, khususnya untuk untuk intake masuk ya, sama proses di dalam itu ya. Jadi inilah satu-satunya waktu sebagai program studi. Kemudian kita berhasil memulai akreditasi B ya pada tahun 2010 ya. 10 ya Bu ya? 10 apa? Oh enggak. 12 ya Pak ya?
kita 2014 kalau nggak salah ya, 2014 ya, kan agak lama belum terakreditasi waktu itu kan, baru saya pulang kan 2012. Iya, 2012 itu dapat kita akreditasi ya. Iya, ya sampai sekarang ini akreditasi yang kedua kemarin tuh sayang betul ya. Kita tinggal 9 poin harusnya ya yang sekarang istilahnya unggul kan gitu ya. Cuman mau banding keburu kena COVID kita semacam itu ya. Jadi belum dilaksanakan ya, belum Pak. terlaksana itu. Kemudian ya ini mau menjelang akreditasi yang ketiga kalinya ini. Kalau Pak Direktur sudah hitung-hitung sudah unggul ini. Insya Allah kita bisa unggul. Insya Allah bisa unggul ya, karena kalau Pak Direktur sudah telisik ya, diperiksa semua bisa ini unggul gitu kan. Jadi sampai ya ini dalam waktu dekat nih harus kita kejar supaya unggul gitu ya. Iya, dan sampai sekarang itu sudah terdaftar sebanyak 268 mahasiswa. Dan yang sudah lulus itu 164 lah ya. Yang DO itu ya nggak banyak ya. Itu pun karena ini apa namanya, yang bersangkutan hilang gitu loh. Bukan karena IPK rendah. Setiap ada penerimaan mahasiswa baru selalu dari semua program studi yang ada S2 di Unila ini selalu yang ranking atas lah gitu ya. Oh, peminatnya paling tinggi, Pak? Bukan, skornya itu. Skor masuknya. CBT, tesnya itu ya. Gitu. Ya ada, hampir tidak pernah mahasiswa yang mendaftar, calon mahasiswa yang mendaftar itu dengan masalah di bawah standar. Ya itu betul-betul selalu lulus ya. Kita menyesuaikan standar. Ada juga pernah yang sekali itu di bawah standar, cuman waktu itu ditanya oleh direktur, Pak Samsul gimana? Sanggup nggak nerima ini di bawah standar? Loh Pak, kalau kita ini di sini adalah, mohon maaf, mau membuat orang itu pinter gitu loh. Kalau kita menghadapi orang yang kurang katakannya, itu tugas kita gitu loh. Akhirnya sehingga di-upgrade ya Pak. Iya, begitu mahasiswa itu motivasi dengan pengawasan ya, pendekatan khusus lah gitu, banyak perhatian. Ternyata motivasinya besar Bu, sampai menjadi lulusan terbaik loh. Luar biasa. Jadi waktu itu kan, mohon maaf ya, waktu yang namanya dari swasta itu seolah-olah banyak orang yang merasa khawatir ya, nggak mampu di Unila gitu ya. Tapi ternyata kalau orang mendapat motivasi, ternyata luar biasa itu. Itu yang saya sangat berkesan. Awalnya saya waktu itu hanya sebagai sekretaris program studi ya, sampai 2018 ya, 16 ya, 18 saya diangkat lagi, ini yang kedua kalinya gitu ya. Itu saya sangat terimpresi sekali gitu ya. Dan ini dibentukkan memang ingin berkontribusi secara intelektual ya di Provinsi Lampung ini, pembangunan ya lingkungan itu sebenarnya memang sisi lain ya, dampak dari eksternalitas negatif dari pembangunan. Tapi dengan itu maka kita punya kontribusi sebenarnya untuk mengembangkan SDM ya, untuk insan akademik yang bisa berkontribusi pada segala macam tantangan pembangunan, apalagi menghadapi masalah global ya. Ini betul-betul kita punya kesempatan ya untuk andil ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Provinsi Lampung. Tapi peminatnya bukan hanya dari Provinsi Lampung loh ya. Kita sudah ada yang dari Surabaya, ada dari Sumatera Selatan cukup banyak. Cukup banyak. Begitu juga dengan sifat karena multidisiplin ya. Sehingga pendaftarnya dari berbagai bidang itu, Bu. Oh, jadi bisa masuk dari banyak bidang. Semua bidang, semua bidang. Waktu itu malah kita MIL ini kan dianggap embrio untuk DIL ya. Syaratnya untuk membangun DIL itu adalah ada S2-nya sudah minimal B. Nah, waktu diingatkan oleh Komisi Program Doktor ya, yang mengevaluasi pendirian DIL itu, Pak Direktur ini harus konsisten loh ya. Kalau sudah mendeklar multidisiplin, dari manapun harus diterima. Bahkan dari perguruan tinggi agama pun yang itu harus diterima. Tapi memang begitu ya namanya
sains itu kan memang nggak bisa terpisah-pisah kan gitu. Ada betul, Pak. semacam semua ada interseksi sehingga membentuk semacam lingkaran gitu. Ya, dan lingkaran itu membesar, itu kan falsafah dari pendirian perguruan tinggi kan semacam itu. Jadi harusnya merupakan universitas itu harus semua disiplin ilmu di situ terkait. Begitu juga kita bisa manifestasikan, bahkan banyak yang dari kedokteran. Kedokteran Gitu. banyak. Iya, ada berapa? Mungkin sekitar sampai 15 orang lah S2 itu yang alumni kita itu dari Fakultas Kedokteran sendiri, dari Dinas Kesehatan itu malah banyak, Dinas Sosial, pariwisata, kehutanan banyak lagi ya, backgroundnya yang teknik sipil ya, tata ruang, hampir semua itu Bu. Yang dari sosial juga, yang bahkan masih dari sosiologi pun banyak ya, banyak ya, karena di dalam ilmu lingkungan itu biasa kan ada biofisik, sosial ekonomi kan ya, itu sehingga membuat kita itu banyak dosen-dosen merasakan dengan adanya MIL dan DIL ini kita semakin rekat ya, antara ilmu itu tidak terpisah-pisah gitu. Jadi saling mengisi, saling mengisi. Oh, ternyata saling membutuhkan. Kita makin terbuka. Memang kalau untuk bidang yang yang menyangkut skill ya, itu memang betul ya, ada. Itu kan bukan di level program jenjang pendidikan kan. Tapi kalau skill itu kan harusnya dibuktikan oleh sertifikat kompetensi gitu loh ya. Tapi untuk mencapai sana kan ada syarat khusus kan gitu ya. Yaitu syarat tertentu lah, bukan khusus, syarat tertentu ya. Seperti orang kedokteran ya, memang kalau untuk bicara keahlian ya medis ya memang itu memang ilmu medis. Tapi begitu menyangkut pembangunan kesehatan, pasti semua bidang terlibat di situ. Pasti punya kontribusinya gitu lah. Disitulah kita menyenangkan di situ. Bu Meli kan juga termasuk yang inilah ya, banyak berkeringat ya, berpeluh lah untuk mempertahankan MIL itu dulu sampai bertengger semacam ini ya. Artinya banyak dikenal lah gitu sudah. Dari bahkan setiap ini juga Bu Melia ya, hampir setiap lulusan, terutama yang ini ya, yang bukan lulus terlambat kan, mahasiswa tuh ada yang pengen cepat lulus ya. Hampir selalu itu MIL nggak pernah ketinggalan itu menjadi juara universitas itu untuk level S2. Iya. Prestasi mahasiswa terbaik. Iya, untuk lulusan terbaik itu hampir setiap saat. Kecuali kalau sudah tahap kedua, tahap ketiga dalam itu berarti yang lulus terlambat kan. Karena untuk menjadi lulusan terbaik kan syaratnya tidak boleh 2 tahun ke atas. Jadi harus kurang 2 tahun. Ya, lulus tepat waktu. Dan rata-rata bisa banyak yang 3 semester itu, Bu. Banyak ya, karena kurikulum kita didesain memang bisa selesai 3 semester. Bisa, 3 semester bisa. Kalau orangnya rajin bisa. Biasanya itu saya memberikan, kan saya mengajar 2 semester. Biasanya semester pertama itu mata kuliah pembangunan berkelanjutan. Itu saya minta mahasiswa nyari data sekunder, terus dipublikasi, submit dulu. Nanti semester 2 saya mengajar analisis kebijakan kelembagaan lingkungan, itu harus under review. Nah, ini nanti diperluas jadi tesis, Bu. Kan selama ini saya pernah salah ya. Waktu itu zaman awal-awal dulu ya. Mahasiswa tuh diminta menyelesaikan penelitian tesis dulu. Wah, keburu ini. Habis tenaganya, habis waktu. Belum lagi kalau mengirimkan paper itu, buat kita menunggu prosesnya yang tak menentu. Iya, ini pernah saya membuat kesalahan yang untung kesalahan itu saya sadari. Evaluasi, salah satu wujud penjaminan mutu ya Pak. Betul itu. Kemudian diperbaiki. Iya, saya juga berterima kasih sekali dengan Dr. Melia ini yang kemudian awalnya penjaminan mutu di MIL ya, juga di kehutanan ya, S2 kehutanan ini banyak. Akhirnya tapi ya satu sisi kehilangan ditarik ke universitas, tapi sisi lain merupakan cantolan akses yang cepat lah untuk memperoleh informasi tentang penjaminan mutu dan seterusnya, dan berbagai macam kepentingan yang di level Unila gitu loh ya. Dari situ saya asik lah ini. Terus kemudian lebih senang lagi
pada tahun 2018 itu kita diundang untuk mendirikan namanya Perkumpulan Program Studi Ilmu Lingkungan se-Indonesia. Ini saya baru dapat gitu. ini. Jadi kita sudah tergabung dalam Perhimpunan Program Studi Ilmu Lingkungan se-Indonesia. Iya. Sekarang anggotanya sudah berapa itu, banyak sekali. Waktu itu bukan hanya ini peserta, tapi kita pendiri, Bu. Kita pendirinya. Waktu itu yang ikut merumuskan visi misi, kemudian membuat ADART. Itu kalau yang dari Unila, waktu Wadir 1 Profesor siapa yang dari ekonomi? Lindrian Sari. Terus kedua Dr. Tugiono dan saya. Dan sekarang posisi kami Mil Unila itu Komisi Kurikulum. Saya sekretaris Komisi Kurikulum, baik program S2 maupun S3 Ilmu Lingkungan. Terus Pak Tugiono sebagai kerjasama. Jadi cukup dikenal lah Unila itu. Bahkan pada saat semacam buat konsep-konsep gitu ya. Seringkali banyak kita diminta pertimbangan tuh. Ini setiap tahun kami mengadakan kongres ya. Selain selain mengadakan seminar, kita juga rapat tahunan gitu. Demikian pemirsa Unila TV, banyak informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Samsul tadi. Misalnya bahwa Magister Ilmu Lingkungan, mahasiswanya banyak yang berprestasi, termasuk menjadi lulusan terbaik di Universitas Lampung untuk tingkat magister. Dan lulusnya tepat waktu, bahkan kurang dari 2 tahun, hanya 3 semester. Jadi untuk Anda yang tertarik dan sekarang sedang mencari ingin melanjutkan sekolah di mana, tampaknya Anda harus memperhitungkan nih Magister Ilmu Lingkungan untuk salah satu menjadi pilihan Anda. Nah, kita lanjutkan berbincang lagi dengan Pak Samsul. Mungkin Pak Samsul bisa cerita tentang kontribusi dari Magister Ilmu Lingkungan ini terhadap pembangunan Provinsi Lampung. Gimana nih, Pak? Ya, tentu yang paling kontribusi secara langsung ya, itu adalah pemberian layanan pada jasa konsultasi ya. Itu beberapa rekannya termasuk Pak Agus Setiawan, Dr. Giono, Dr. Heni Bukhari, itu banyak lah namanya kerjaan rutin AMDAL itu ya. Itu Pak. adalah jadi langsung berkontribusi ya Pak. Nah, keahlian dari dosen-dosen itu bisa dikontribusikan. Juga termasuk saya ya, itu juga banyak diberi oleh Dinas Kehutanan ya, termasuk waktu itu merancang Tahura ya, Master Plan Tahura itu ya, saya dengan Pak Agus Setiawan waktu itu. Terus mengenai pengembangan lahan basah yang di Tulang Bawang Barat ya. Iya. Ya, Tubabar ya itu ya. Itu yang gantinya Kota Baru kan, ada wilayah itu ya, kawasan hutan produksi yang di Gedongwani itu ada tukar gulingnya di Tubabar itu juga saya memberikan itu juga layanan tentang ini seperti Indonesia Menghijau itu dari Kementerian LHK ya, itu LHK. Terus beberapa pekerjaan yang lain saya rasa yang pekerjaan profesional lah yang rutin itu ya, itu hampir selalu setiap tahun ada itu. Setiap tahun ada, selalu dilibatkan itu ya. Itu. Selain bahwa kita memang berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan. Betul ya, malah tahun berapa itu 2000 sebelum Covid ya, itu kita promosi ya ke kabupaten-kabupaten itu kita dapat semacam kerjasama ya untuk menyekolahkan S2 untuk pegawai di Kabupaten Lampung Timur itu ada ya 11 orang itu ya. Ini semuanya sudah selesai. Berhasil itu. Tinggal 2 kemarin yang baru baru ujian kompre. Itu pun karena yang bersangkutan juga diikat menjadi ini loh Bu, pejabat tertentu mungkin ya Pak ya. Jadi ditunjuk jadi bendahara dia itu. Jadi dapat tugas 2 saya Pak katanya. Tapi selesai ya selesai. Pak. Itu benar itu. Saya malah Profesor Abbas yang bimbing itu sama Pak Dr. Tubagus. Itu tentang tentang pesantren Bu. Ya tadi kehidupan pesantren dan ekologi pesantren lah itu. Itu salah satu bukti bahwa kita bisa
memberikan kontribusi keahlian yang semua bidang segala badan. Ada bidang yang sangat unik ya. Bahkan menurut saya termasuk yang susah itu. Kalau yang menyangkut engineering, tata ruang gitu ya. Itu relatif lah itu ya. Orang udah banyak mengenal artinya banyak contoh sehingga kita nggak kesulitan itu. Jadi kontribusi selain dari tenaga dosennya secara langsung memberikan layanan jasa layanan ya. Juga kita bisa menyediakan pendidik hasil-hasil ini adalah duta-duta yang sudah dilekati oleh jiwa lingkungan itu. Jiwa yang sangat proteksionis terhadap kerusakan lingkungan sehingga pembangunan itu akan terus bisa berkelanjutan, dijamin gitu loh. Karena selama ini kan sebenarnya lingkungan itu kan rem ya, ibaratnya rem, sedangkan ekonomi, pembangunan ekonomi pembangunan yang intinya awalnya adalah ekonomi, ini adalah gas, dua sebenarnya kita butuhkan gitu loh. Kalau periode sebelum tahun 70 itu kan nggak pernah itu dikenal itu ekonomi ngegas terus sehingga dampak lingkungan kita warisan baik kepada tetangga sekitar ya, tetangga itu bisa tetangga sebelah atau bisa sampai di luar negeri kan gitu ya, termasuk betul seperti cemaran udara itu kan nggak bisa dibatasi itu. Nah, ya termasuk asap pabrik itu kan menyatu itu menjadi pemanasan global dan muncul pedangan karbon tuh. Itu adalah istilahnya kalau di ilmu lingkungan itu ada NIMBY ya. NIMBY itu not in my backyard ya. Anda boleh buang apapun tapi tidak di halaman rumah saya. Halaman tuh luas ya, di luar halaman itu luas gitu loh. Jadi ibaratnya dua-duanya kita butuhkan, gas kita butuhkan, rem juga kita butuhkan di situ. Sehingga dan kita menciptakan yang rem tadi ya Pak. Rem tapi tetap kita bisa menjamin bahwa kegiatan apapun itu kan sebenarnya bisa dimaknai sebagai pembangunan, pasti punya dampak negatif dampak negatif ya, termasuk emisi gas rumah kaca dari knalpot kita, dari pabrik-pabrik kita ya, dari pembakaran sampah ya, terus kebakaran hutan juga itu kan akibat kita mengeksploitasi sumber daya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, sementara efeknya itu yang berupa NIMBY istilahnya itu nggak bisa kita ambil sendiri, kita jinakkan sendiri, di situ, nggak bisa dikelola sendiri, sehingga berdampak pada orang lain. Ini termasuk itu kita menyongsong nih ke depan yang paling dekat ini mengenai perdagangan karbon tuh sektor sampah ini, sektor persampahan ini akan segera dapat dapat sertifikat emisi. Jadi kalau kita melakukan kegiatan yang bisa menekan cemaran, terutama CO2, metan juga banyak di padi sawah sama ini kan, ruminan ya, itu kita dapat sertifikat. Tapi sekarang belum, yang sudah berjalan itu dari transportasi, dari tenaga listrik, pabrik-pabrik itu sekarang sudah, sektor energi dan sektor avolu itu forestry and other land use itu menjelang sampai sekarang ada volu netting itu segera dapat kalau kita bisa bisa menekan emisi kegiatan kita itu kita memperoleh sertifikat nanti. Kan Indonesia sudah menandatangani perjanjian Paris ya, yang bahwa kita diminta berkontribusi untuk menekan emisi 27% kalau tanpa bantuan ya, kalau dengan bantuan kita sanggupi 41%. Sebenarnya ini dari sisi tanda petik ya, ini sebenarnya kita termasuk semacam kekalahan ini ya. Kekalahan ya, namanya negosiasi internasional ya, lembaga internasional kita nggak bisa akan terus bertahan bahwa kita adalah negara berkembang harus dimaafkan dulu emosi kita nggak bisa gitu. Ternyata kita harus berkontribusi itu. Jadi di Paris Agreement yang semula kan waktu protokol Kyoto kan kita tidak diwajibkan untuk menekan emisi bahasa politiknya apa ya itu ya, pokoknya halus itu, pokoknya kita harus berkontribusi gitu loh pada tahun 2030. Ya itu harus tercapai itu. Jadi makanya volu netting ini Kementerian LHK ini luar biasa ini. Effortnya untuk mempersiapkan semua tahun kelembagaan termasuk templotnya.
tata aturan paling penting itu kan melibatkan semua namanya perdagangan karbon Iya, ya, melibatkan semua sektor. multidisiplin Iya, itu ya Pak ya. iya, yang namanya komisi MPB atau Clean Development Mechanism itu semua menteri LHK pasti, terus Mendagri pasti karena menyangkut warga masyarakatnya kan, juga menyangkut lahannya kan. Terus menteri pertanian masuk ya, perdagangan masuk karena menyangkut perdagangan. Maritim dan kelautan. Semua inilah yang membuktikan ke depan ini kita lingkungannya akan terus demandnya tinggi sekali. Ya baik pekerjaan maupun maupun tenaga kerja. Akhirnya peminat untuk masuk ilmu lingkungan ini akan terus meningkat. Terus meningkat. Ya. Kebutuhannya itu kita dikejar 2030, 2045 ketika nanti perdagangan WTO itu sudah diketok palu artinya kita tidak boleh memproteksi, tidak boleh memproteksi kuota yang impor maupun ekspor dan tidak boleh menaripkan pajak yang di luar ketentuan itu. Nah, sekarang kan kita masuk ke ASEAN kan sudah bebas, kan sudah bebas. Ekonomi ASEAN. Iya, itu adalah bukti adalah wujud perdagangan bebas sudah level ASEAN. Nanti kan pasti akan semakin meningkat. Meningkat. 2030 kan APEC. Iya. APEC ya sebenarnya ada suatu kebetulan ya atau memang konkuren ya dengan pemindahan ibu kota kita di sana itu ya. Karena nanti kan 2030 itu APEC nih. Kalau kita lihat ya penduduk Asia itu 60% loh, Bu. Jumlahnya itu ya, mulai dari tahun 1000 sampai diprediksi 2050 itu di 60% ya. Artinya kan pasar itu. Kalau ada pasar kan ekonomi dampak pasti lingkungan gitu loh. Iya, seperti itu. Jadi banyak ya Pak kaitannya prospeknya banyak sekali kita. Banyak sekali. Begitu pemirsa Unila TV, kalau misalnya tadi Anda mengikuti, Anda pasti akan sangat tertarik untuk berbicara tentang lingkungan lebih lanjut. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Samsul tadi berkaitan banyak sekali, erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana ternyata kita ini tidak hanya mempengaruhi kita, tapi juga dunia, gitu ya Pak ya. Betul. Nah, untuk Anda yang tertarik untuk menjadi mahasiswa di Magister Ilmu Lingkungan, mesti tanya nih ke Pak Samsul, kalau mau daftar gimana nih Pak? Oh iya. Masih pendaftaran nggak nih kita nih sekarang? Iya, ini untuk pendaftaran itu setahun 2 kali, 2 gelombang. Ya, itu bisa dilihat di website di Unila. Kalau kita bisa ngambil linknya ke Sarjana langsung. Bisa langsung, bisa langsung. Pasca Sarjana Unila. Iya, itu. Kemudian ada syarat IP misalnya Pak? IP biasa ya 3,0 ya ke atas ya. Tapi kalau yang kurang itu bisa minta rekomendasi. Itu nanti bisa. Mungkin ada, tadi kata Bapak ada perlakuan khusus, mungkin ada matrikulasi gitu ya. Betul, ada matrikulasi. Itu bisa memberikan pre-departure lah. Pre-departure untuk langsung kuliah. Dan kebanyakan kuliahnya itu sebenarnya banyak mulai Kamis sore ya, sampai Sabtu menjelang malam gitu. Oh, jadi sangat fleksibel untuk Anda yang juga pemirsa TV yang mungkin sudah bekerja ya Pak. Yang sudah bekerja. Jadi masih bisa mengikuti perkuliahan semi reguler lah kita ini. Semi reguler ya. Semi reguler betul Bu Melia, betul. Nah kalau beasiswa Pak, ada nggak nih beasiswa nih Pak? Beasiswa itu tadi yang pendaftaran Bu itu dua gelombang. Iya, nanti ini yang gelombang pertama ini kan udah tutup. Nanti udah selesai kalau yang untuk tahun ini. Iya, nanti kalau nggak salah Juli, tapi dilihat aja. Biasanya Juli itu ada tes kedua. Ya, Agustus itu masuk. Ya, Agustus itu masuk. Masih ada kesempatan untuk pemirsa Unila TV yang kemarin ketinggalan gelombang 1 untuk ikut gelombang kedua. Segera periksa di website Pasca Sarjana Unila supaya Anda nggak ketinggalan lagi. Gitu ya Pak ya? Iya. Nah sekarang terkait beasiswa tadi Pak. Beasiswa itu sejak 2018 itu ada yang namanya UKT ya. Bebas UKT ya. Bebas mahasiswa UKT itu untuk meningkatkan IQ berapa? IQ 1 ya? Iya. Ya itu betul, ngambil yang fresh graduate tapi pesertanya terbatas untuk alumni kita sebenarnya. Oh baik, jadi ini beasiswa untuk lulusan terbaik, maksudnya putra-putri terbaik dari Universitas Lampung ya Pak ya, dari semua disiplin ilmu. Semua disiplin ilmu. Jadi ini luar biasa sekali karena buat Anda semua alumni Universitas Lampung, fresh graduate dari semua disiplin ilmu bisa ikut mencoba
beasiswa, peluang beasiswa untuk masuk magister ilmu lingkungan, gitu ya Pak Ya ya? betul itu Oke. iya. Terus selain itu juga ada yang dari Kementerian Kesehatan ya, ada Ada dari beasiswa dari Kementerian ada. Kesehatan ya Tadi Pak ya? ada orang Kementerian Kesehatan yang memang dapat beasiswa terus kuliah di Unila begitu Oke, Bu. bisa berarti Ya. ya Pak ya? Seperti itu. LPDP saya lagi proses ini Bu. Oke, Lagi wah proses ini LPDP untuk segera mudah-mudahan bisa segera direalisasikannya itu ya. Nah, ini menarik sekali. Kita lihat ya, tunggu nih ya informasi terkait beasiswa LPDP. Saya yakin kalau memang ada Pak peluang itu lebih banyak lagi nih. Saat ini aja peminatnya sudah banyak ya Pak ke Banyak ya. MIL, apalagi dengan adanya peluang-peluang beasiswa. Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Baik, tidak terasa kita sudah hampir 30 menit ngobrol-ngobrol sama Pak Dr. Samsul nih terkait Magister Ilmu Lingkungan. Menyenangkan sekali karena kita mendapatkan banyak informasi tidak hanya tentang Magister Ilmu Lingkungan ya, tetapi bagaimana lingkungan itu berpengaruh di lingkungan kita sampai bagaimana mempengaruhi dunia, gitu ya. Nah, sebelum saya tutup Pak, mungkin ada closing statement dari Bapak yang ingin disampaikan? Ya, Silakan. ini menghimbau ya ini bahwa program pasca sarjana itu banyak aspek intelektual ya. Itu sebenarnya bisa diakses oleh masyarakat luas ya, termasuk pengabdian aja, mulai dari petani sampai dengan mungkin ya sektor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu bisa sebenarnya meminta kami mungkin melalui LPPM ya, itu bisa diminta bisa mengakses ya Pak ya. Iya, artinya kita kan punya tugas layanan selain penelitian kita kan juga harus layan pada masyarakat ya. Terutama untuk yang yang punya keterbatasan dana itu ya. Mungkin dengan biaya yang sangat murah mungkin ya itu ya. Terus juga kalian yang profesional ya, proyek-proyek itu kami juga siap melayani ya. Terus kemudian ya ini para peminat ya, calon mahasiswa ya. Ini umum ya, itu silakan ya, kita tunggu kehadiran untuk berpartisipasi mengisi masa depan ya melalui pendidikan di program studi ilmu lingkungan, begitu Bu ya. Baik, luar biasa sekali Pak Samsul apa yang kita sampaikan pada hari ini hasil perbincangan kita. Sebelum saya tutup, saya mengingatkan kembali kepada semua pemirsa Unila TV yang berminat untuk melanjutkan studi, untuk melihat pengumuman di Pasca Sarjana Universitas Lampung dan bisa mengikuti pendaftaran gelombang kedua begitu. Nah, saya ini nih Pak, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi Bapak sudah bersedia hadir di studio Unila TV pada hari ini. Mudah-mudahan nggak kapok, besok-besok kalau diundang kita pasti banyak yang bisa kita perbincangkan nih Pak. Siap. Ini nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi. Amin. Gitu. Ya. Baik, terima kasih kembali Bu Mel ya. Para kru TV Unila, terima kasih. Ya. Baik, para pemirsa Unila TV, senang sekali Anda tetap bersama kami di Bincang Mutu Universitas Lampung. Kami tetap menantikan saran, masukan, dan kritik dari seluruh pemirsa Unila TV untuk mengembangkan TV Kampus. Unila TV menjadi TV Kampus yang kreatif, mendidik, dan menginspirasi. Dengan demikian, acara Bincang Mutu pada hari ini kita akhiri. Kami seluruh kru dari Unila TV mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda semua pemirsa Unila TV. Nantikan terus kami dalam acara Bincang Mutu Unila TV. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, makasih Bu. Halo Pak. Ayo semuanya.